Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu malam, satu hujan, dan Jakarta Utara kehilangan kendali. Kota yang biasanya dipenuhi cahaya, suara kendaraan, dan aktivitas tanpa henti, perlahan tenggelam dalam air yang naik tanpa ampun. Hujan turun terus-menerus, langit gelap seolah tak memberi jeda, dan warga tak pernah menyangka bahwa malam itu akan berubah menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Ini bukan sekadar banjir tahunan yang biasa datang lalu pergi. Ini adalah banjir yang memukul kesadaran, menghancurkan rasa aman, dan memperlihatkan betapa rapuhnya sebuah kota besar ketika alam menunjukkan kekuatannya. Bahkan kawasan yang selama ini dianggap paling aman dan tertata seperti Pantai Indah Kapuk, akhirnya ikut terendam. Sebelum kita lanjut lebih jauh, dukung video ini dengan like, tuliskan komentar Anda, bagikan, dan subscribe. Karena video ini bukan hanya untuk ditonton, tetapi untuk direnungkan bersama. Mari kita mulai kisah ini perlahan. Karena apa yang terjadi bukan hanya tentang air, tetapi tentang peringatan. Hujan malam itu turun, seperti tak mengenal kata berhenti. Sejak sore hingga larut malam, air terus mengguyur Jakarta Utara, menghantam atap rumah, memenuhi selokan, dan mengalir deras ke setiap sudut kota. Banyak warga menganggap ini hanya hujan lebat biasa yang akan reda dengan sendirinya. Genangan kecil mulai terlihat di pinggir jalan. Air mengalir perlahan, menutup lubang-lubang aspal, dan membuat kendaraan melambat. Namun belum ada kepanikan, karena warga Jakarta sudah terlalu sering berdamai dengan genangan. Namun hujan tidak berhenti, justru semakin deras. Air naik lebih cepat dari biasanya, mengisi saluran yang sudah penuh, dan mulai mencari jalan keluar ke permukiman warga. Di saat itulah, hujan berubah dari rutinitas menjadi ancaman nyata. Ketika air mulai menyentuh lantai rumah, kepanikan menyebar cepat. Warga berlarian, membangunkan anggota keluarga, menggendong anak-anak, dan memanggil orang tua yang kesulitan bergerak. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Semua bergerak berdasarkan naluri. Sebagian warga harus menembus air setinggi lutut hingga pinggang. Gelapnya malam, hujan yang masih turun, dan arus yang cukup kuat membuat setiap langkah terasa berbahaya. Ada yang terpeleset, ada yang hampir terseret. Namun semua berusaha bertahan. Tangisan anak-anak terdengar bersahutan dengan teriakan minta tolong. Ketakutan menyelimuti lingkungan yang biasanya tenang, membuat malam itu terasa begitu panjang dan mencekam. Pada saat itu, tidak ada yang lebih penting selain keselamatan. Saat air menguasai jalan, Jakarta Utara perlahan berhenti bernapas. Ruas-ruas jalan utama berubah menjadi aliran air yang deras, menutup marka jalan dan membuat kendaraan tak lagi bisa bergerak. Mobil mogok di tengah genangan, motor terendam hingga mesin mati. Pengendara terjebak berjam-jam. Sebagian memilih meninggalkan kendaraannya demi menyelamatkan diri. Kemacetan panjang tidak terhindarkan. Lampu kendaraan memantul di permukaan air, menciptakan pemandangan sunyi yang biasanya tak pernah ada di kota ini. Di malam itu, Jakarta Utara benar-benar lumpuh. Yang membuat banyak orang terdiam adalah saat kabar PIK ikut terendam. Kawasan yang selama ini dikenal modern, tertata rapi, dan relatif aman dari banjir, akhirnya tak mampu menahan air yang terus naik. Jalanan di PIK tergenang, kendaraan terparkir terendam, aktivitas berhenti total, dan rasa aman yang selama ini melekat runtuh dalam sekejap. Peristiwa ini menjadi simbol kuat bahwa tidak ada wilayah yang benar-benar kebal. Ketika air datang, batas sosial dan ekonomi seakan menghilang. PIK terendam, dan kesadaran pun ikut terendam bersama air. Banjir Jakarta Utara bukan hanya kiriman dari langit. Air laut pasang atau banjir rob ikut menekan wilayah pesisir, memperparah genangan yang sudah tinggi. Ketika air hujan dan air laut bertemu, tekanan menjadi berlipat ganda. Air sulit surut, pompa bekerja keras, namun volume air terlalu besar untuk ditangani dengan cepat. Wilayah pesisir menjadi yang paling terdampak. Air datang dari dua arah, seolah mengepung permukiman tanpa memberi kesempatan untuk bernapas. Inilah wajah nyata kota pesisir di tengah krisis. Iklim banjir ini perlahan membuka kenyataan pahit tentang rapuhnya sistem kota. Saluran drainase yang seharusnya menjadi jalur penyelamat justru menjadi titik awal kehancuran karena tidak mampu menampung debit air yang datang secara bersamaan dari berbagai arah. Sungai meluap,
selokan penuh, dan air akhirnya mencari jalan paling mudah masuk ke rumah warga. Masalah yang selama ini dianggap sepele kembali muncul ke permukaan, pendangkalan sungai, sampah yang menumpuk, serta minimnya area resapan membuat air tidak memiliki ruang untuk pergi. Semua kesalahan kecil yang diabaikan selama bertahun-tahun kini terkumpul dalam satu malam bencana saat hujan ekstrem datang. Sistem kota seolah menyerah tanpa perlawanan. Pompa bekerja tanpa henti, petugas berjaga, tetapi volume air terlalu besar untuk dikendalikan dengan cepat. Di titik ini, teknologi dan perencanaan tak lagi cukup untuk melawan kekuatan alam. Dan seperti biasa, yang pertama kali menanggung akibatnya adalah warga biasa. Mereka yang tidak punya pilihan selain bertahan, pasrah, dan berharap air segera surut. Banjir tidak hanya merendam rumah, tetapi menghentikan kehidupan. Pagi yang seharusnya dimulai dengan rutinitas, justru berubah menjadi hari penuh kebingungan. Jalan masih tergenang, kendaraan tak bisa digunakan, dan banyak warga terpaksa membatalkan seluruh aktivitasnya. Para pekerja harian menjadi kelompok paling terdampak. Tidak bekerja berarti tidak makan. Dan banjir membuat mereka kehilangan penghasilan tanpa kepastian kapan bisa kembali beraktivitas. Setiap jam, air belum surut. Berarti kerugian terus bertambah. Anak-anak terpaksa libur sekolah, bukan karena hari libur, tetapi karena bencana. Buku-buku basah, seragam kotor lumpur, dan rasa takut masih tersisa di wajah mereka. Banjir meninggalkan trauma yang tidak selalu terlihat oleh mata. Semua rencana runtuh dalam satu malam, dan tidak semua kerugian bisa dihitung dengan angka. Namun, di tengah air yang merendam segalanya, kemanusiaan justru muncul paling kuat. Warga saling membantu tanpa menunggu instruksi, tanpa memandang siapa yang lebih dulu terkena dampak. Pintu rumah dibuka, tangan diulurkan, dan tenaga diberikan dengan ikhlas. Makanan seadanya dibagi, tempat berteduh disediakan. Beberapa warga memilih bertahan demi membantu tetangganya yang lebih rentan, anak-anak, lansia, dan mereka yang sakit. Dalam keterbatasan, empati menjadi kekuatan utama. Relawan datang meski kondisi berbahaya, menyusuri genangan, membantu evakuasi, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Mereka hadir bukan karena kewajiban, tetapi karena panggilan hati di saat kota tenggelam. Rasa kemanusiaan justru naik ke permukaan. Banjir Jakarta Utara bukan sekadar musibah lokal. Ia adalah bagian dari krisis yang lebih besar, perubahan iklim yang kini semakin nyata dampaknya. Cuaca ekstrem, hujan intensitas tinggi, dan banjir rob bukan lagi kejadian langka, tetapi pola baru yang terus berulang. Apa yang dulu disebut ancaman masa depan, kini terjadi hari ini. Kota pesisir seperti Jakarta berada di garis depan risiko. Dan setiap tahun ancaman itu semakin mendekat. Banjir bukan lagi soal jika, tetapi seberapa sering dan seberapa parah. Jika tidak ada perubahan cara manusia memperlakukan alam, maka bencana akan terus datang dengan skala yang lebih besar, dampak yang lebih luas, dan korban yang lebih banyak. Banjir ini adalah peringatan keras, dan peringatan tidak datang dua kali dengan cara yang sama. Meski banjir meninggalkan kerusakan dan luka, harapan tidak boleh ikut tenggelam. Setelah air surut, yang tersisa bukan hanya lumpur, tetapi juga pertanyaan besar tentang apa yang harus diperbaiki dan siapa yang harus bertanggung jawab. Pemulihan tidak cukup hanya membersihkan sisa banjir. Perlu evaluasi menyeluruh, perbaikan sistem drainase, pengelolaan lingkungan yang lebih serius, dan kesiapsiagaan yang nyata. Bukan sekadar wacana. Setiap pihak memiliki peran, pemerintah dengan kebijakan dan tindakan nyata, masyarakat dengan kepedulian dan disiplin menjaga lingkungan, serta individu dengan kesadaran bahwa perubahan dimulai dari hal kecil. Karena kota ini bukan milik satu pihak, tetapi milik kita semua. Jakarta Utara banjir hingga pik terendam bukan hanya kisah tentang air yang naik, ini adalah kisah tentang peringatan, tentang batas kesabaran alam, dan tentang manusia yang harus belajar dari setiap musibah. Jangan biarkan peristiwa ini berlalu tanpa makna. Jika video ini membuka kesadaran Anda, tekan like, tuliskan komentar, bagikan, dan subscribe agar pesan ini menjangkau lebih banyak orang. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan dan dijauhkan dari bencana.